Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur pada Allah SWT. Selawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW dan juga para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Para sahabat dan para mahasiswa yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan insya Allah membahas mengenai salah satu pembahasan yang ada dalam mata kuliah pendidikan agama bersama saya Auliaur Rahman SPD SHMH, dosen pengasuh mata kuliah pendidikan agama di Universitas Samudra Kota Langsa, Provinsi Aceh. Bertemu lagi dengan channel ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya ini bernilai pahala di sisi Allah SWT dan dapat dirasakan manfaatnya. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian daripada masyarakat madani. Madani merupakan berasal daripada bahasa Arab, yaitu madaniyah, yaitu artinya peradaban. Madaniyah ini merupakan asal kata yang sangat erat kaitannya dengan kota Madinah. Jadi masyarakat madani merupakan masyarakat yang berperadaban, berkebudayaan, dan berbudi luhur, serta memiliki nilai-nilai religius yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada sejarahnya, kota Madinah merupakan kota yang bernama Yasrib, yang ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, berhasil menciptakan suatu peradaban negara, peradaban masyarakat, peradaban kota yang saat itu berada pada pusat di kota Madinah. Rasulullah berhasil menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai universal daripada nilai-nilai Islam, seperti keterbukaan, sikap saling suka tolong menolong, pluralisme, toleransi, dan adanya prinsip musyawarah. Oleh karena itu, maka masyarakat Madani merupakan masyarakat yang berhasil dibangun oleh Rasulullah SAW dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam nilai ajaran Islam. Baik, para sahabat dan para mahasiswa yang sekalian, kita akan merujuk kepada pemikiran Barat sedikit, yaitu dalam istilah Inggris, masyarakat madani itu merupakan dari kata civil society, yaitu civil society merupakan istilah yang berasal dari civitas Dei, yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Jadi juga padanan katanya merupakan hal yang sama dengan padanan kata bahasa Arab, yaitu masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani itu dari sejarahnya sangat erat kaitannya dengan kota Madinah. Bahkan dalam sejarahnya, piagam yang berhasil dibangun oleh Rasulullah SAW, berhasil ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu piagam Madinah merupakan salah satu konstitusi yang dalam sejarahnya pertama kali ada di dunia secara tertulis. Dibanding dengan deklarasi-deklarasi atau piagam-piagam di belahan dunia yang lainnya, seperti hak sivil atau yang dikenal dengan hak asasi manusia, deklarasi kemerdekaan Amerika, revolusi Prancis, dan deklarasi universal PBB tentang HAM. Jadi sebelum deklarasi-deklarasi yang sudah ditetapkan di berbagai belahan dunia, yang pertama kali adalah Piagam Madinah. Ini merupakan salah satu modal, salah satu contoh bagi negara-negara lain untuk membuat sesuatu yang lebih kurang seperti itu.
Ada beberapa hal yang dikemukakan dalam Piagam Madinah itu, yaitu prinsip kesederajatan dan keadilan. Yang kedua, inklusivisme atau keterbukaan. Jadi dari prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Piagam Madinah lalu dikembangkan dan dijabarkan menjadi nilai-nilai universal seperti konsistensi, keseimbangan, moderat, dan toleran. Ada beberapa karakteristik dasar masyarakat Madani, yaitu yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Jadi semangat pluralisme ini harus kita kembangkan karena merupakan prinsip dasar dari masyarakat Madani. Apa itu prinsip pluralisme? Yaitu prinsip menghargai atau menghormati terhadap seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Yang kedua, tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Jadi sikap toleransi adalah sikap menghargai, memberikan kebebasan beragama, beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga adalah tegaknya prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah ini merupakan prinsip saling berdiskusi, prinsip saling memberi pendapat, saling memberi ide, masukan, kritikan bahkan, sehingga dalam musyawarah itu tertimbul suatu visi misi, suatu gagasan, suatu tujuan bersama, yang sehingga dalam musyawarah itu timbul suatu kesepakatan di antara peserta musyawarah. Sehingga dengan adanya musyawarah, mudah-mudahan segala keputusan itu dapat memberi manfaat bagi orang ramai. Yang keempat adalah kemandirian. Jadi dalam nilai-nilai karakteristik masyarakat Madani adalah kemandirian. Mandiri itu apa? Mandiri adalah mampu berusaha untuk mewujudkan segala sesuatu itu dengan usaha sendiri, dengan upaya sendiri. Walaupun tentunya saling berkaitan dengan orang lain, saling berkaitan dengan negara lain, namun lebih mampu untuk mengusahakan sendiri, mewujudkan produk-produknya sendiri. Yang kelima adalah keterbukaan. Dari prinsip keterbukaan adalah segala hal-hal perbedaan itu, baik pemikiran, baik hal-hal yang lain, itu dapat diterima secara lapang dada, secara ikhlas, secara tulus, agar terbangun suatu masyarakat yang terbuka, masyarakat yang menerima segala perbedaan dan pemikiran. Yang keenam adalah kerelaan menolong satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat secara lebih ke belakang dari sejarahnya, yaitu masyarakat Madinah waktu itu ketika hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah, itu secara lapang dada, secara ikhlas, secara tulus menerima orang-orang yang berasal dari luar Madinah seperti Mekah dan sekitarnya. Namun ketika mereka menerima, mereka tidak segan-segan untuk menolong, tidak segan-segan untuk saling berbagi terhadap harta yang mereka miliki, baik itu tempat tinggal, baik itu barang-barang atau hal-hal yang lainnya, baik itu kebun, tanah, dan lain sebagainya. Mereka saling berbagi, saling menolong. Itulah prinsip yang sangat baik yang harus kita teladani, dan mudah-mudahan itu dapat terwujud dalam masyarakat Madani di Indonesia. Yang ketujuh adalah menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama. Etika dan norma yang sudah disepakati dalam Piagam Madinah waktu itu harus dijunjung tinggi, dijunjung bersama, karena merupakan kesepakatan bersama di antara masyarakat-masyarakat yang ada di Madinah tersebut. Walaupun pada saat itu mayoritas memang beragama Islam, namun ada agama-agama lainnya, tetap menghormati keberadaan daripada agama-agama lainnya. Yang ke-8 adalah egalitarisme, yaitu penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, bukan kesukuan, keturunan, dan ras. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW sangat
memberikan penghargaan prestasi kepada para sahabat-sahabatnya atau kepada para penduduk Madinah dan sekitarnya, memberikan suatu prestasi, suatu penghargaan, dan memberikan jabatan berdasarkan prestasi tersebut, bukan berdasarkan suku, keturunan, bahkan ras. Yang kesembilan adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa. Masyarakat Madani pada waktu itu merupakan masyarakat yang sangat memiliki nilai religius yang tinggi, memiliki nilai ketakwaan, keimanan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya Masjid Nabawi pada waktu itu, dan dihormatinya segala ibadah, segala keyakinan yang ada pada saat itu. Walaupun pada saat itu syariat Islam diberlakukan di Madinah, namun tetap menghormati agama-agama yang lainnya. Mewujudkan masyarakat Madani Indonesia. Dalam sejarahnya, istilah masyarakat Madani itu pertama kali dipopulerkan oleh Dato' Anwar Ibrahim ketika berkunjung ke Indonesia dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal pada tanggal 26 September 1995. Itu memperkenalkan istilah masyarakat Madani. Lebih lanjut, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat Madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Dato' Anwar Ibrahim, seorang politisi, seorang birokrat atau seorang negarawan yang ada di Malaysia, itu memberikan dampak pemikiran, dampak wacana di Indonesia, sehingga lahir pemikiran-pemikiran, sehingga lahir wacana-wacana untuk mewujudkan masyarakat Madani Indonesia. Walaupun dalam sejarahnya masyarakat Indonesia itu sudah sangat memiliki nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai Madani di Indonesia, seperti semangat gotong royong, keterbukaan, saling toleransi, dan sebagainya. Jadi mewujudkan masyarakat Madani Indonesia ini tidak begitu sulit, karena nilai-nilai Madani, nilai-nilai universal yang ada di masyarakat Madani sudah terwujud juga di Indonesia. Walaupun tinggal lagi menggali lebih dalam tentang nilai-nilai Islam yang lebih dalam, sehingga mewujudkan masyarakat Madani Indonesia itu sangat memungkinkan dan sangat besar harapannya. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah menjadikan visi misi masyarakat Madani dalam visi misi masyarakat di setempat, sehingga kehadiran masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang berperadaban, menjunjung moral, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, serta saling toleransi, saling menghargai pendapat, itu makin mengakar, makin terwujud di Indonesia, sehingga kita menemukan masyarakat Madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah pemikiran dan penyampaian kami, semoga dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kepada para sahabat dan para mahasiswa sekalian. Demikianlah kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.